Selamat siang teman-teman. Hari ini saya ada panggilan untuk perbaikan kulkas satu pintu. Kulkasnya tidak dingin. Nah, ini cara spesifikasi kulkasnya. Lihat, ada di gambar 0,5 ampere standar arusnya ya. Merek Sharp. Nah, di sini saya ukur dengan menggunakan avometer. Saya coba sebentar hidupkan dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Arusnya normal ya, 0,5 ampere. Dan juga kompresornya ini bergetar, artinya ada kinerja di dalam. Apakah dia bagus apa enggak, itu akan kita cek lebih lanjut nanti. Tetapi so far dayanya normal. Oke, kita akan coba cek di bagian termostatnya nanti. Nah, ini termostat saya ukur dan hasilnya sama, dalam kondisi baik. Tidak ada masalah dengan termostat ya. Kita akan cek lagi guys. A few moments later. Ya, apakah teman-teman bisa melihat apa yang saya kerjakan sekarang ini? Betul, saya sedang mengelas tube yang ada di bagian freezer. Ternyata setelah tadi kita amati lebih lagi, di sini ada kebocoran. Sepertinya ini ada kesalahan dari user. Mungkin ketika membersihkan atau entah apapun aktivitasnya di dalam freezer sini, tetapi yang pasti di sini ada 2 titik yang bocor. Jadi ini saya harus las dulu, supaya artinya kita tutup dulu masalahnya di mana, kita tutup dulu kedua titiknya, nanti baru kita cek lagi, atau kemungkinan kita yang pasti kita akan isi freon, karena biar bagaimanapun ketika ini sudah bocor ya freonnya sudah habis ya, sudah pasti keluar gitu loh. Oke ya. Oke teman-teman, di sini saya kembali akan membuka selang pada bagian freezer ini, karena kita harus memastikan tidak ada lagi sisa-sisa di dalam pipanya, di dalam tube-nya, atau kita memastikan tidak ada hambatan di dalam karena bekas bocor itu ya. Jadi ini kita harus copot untuk pengetesan apakah ada mampet apa tidak saluran pipanya akibat yang bocor tadi. Jadi ini kita akan coba copot kedua sisinya, baru nanti akan kita gunakan tabung untuk mendorong sebagai pengetesan apakah pipa ini normal apa tidak. Sekaligus kita juga membuang kalaupun ada sisa-sisa freonnya di dalam. Jadi ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tinggal tutup dan isi freon, hasilnya tidak akan maksimal. Oke? Nah, ini ujung yang satunya juga akan kita copot dan kita ganti dengan yang baru. Jadi untuk menghindari adanya kebocoran di kemudian hari. Jadi standarnya sih, ketika memang ada kebocoran seperti ini, kedua ujung pipa yang ada pada freezer ini kita harus ganti. Pertama tujuannya adalah satu, ketika kita harus ngebuang kotoran dari dalam, sebelahnya harus dibuka ujungnya nih. Nah, kemudian setelah selesai pembersihan, baru kita akan tutup. Tuh. Oke ya, keep watch guys. Oke teman-teman, karena memang ini kondisinya freonnya sudah kosong. Nah, ini suction line-nya sama discharge ini saya harus copot dulu supaya nanti kita bisa
kayak seperti cleaning kompresornya dulu, memastikan bahwa kompresor ini nanti benar-benar clean dari freon yang lama. Jadi tidak hanya sebatas diisi dengan yang baru, tetapi kita memastikan performanya bagus dan normal gitu, tanpa ada percampuran antara freon lama dan freon baru ya. Jadi ini saya copot dulu suctionnya sama discharge-nya, baru nanti habis itu saya akan ganti di filternya ini juga saya akan ganti nih. Ini harus satu set. Saya biasanya menerapkan pola seperti ini supaya kulkasnya dalam kondisi back to standar gitu ya. Jadi jangan kita memperbaiki A, B, dan C tapi ini kan tidak rusak ya, ngapain juga harus diganti gitu. Tidak seperti itu konsepnya menurut saya. Jadi beberapa part-part yang memang sepertinya harus diganti, kita harus ganti untuk menjaga performanya tetap oke gitu ya. Jadi tidak bolak-balik mengurusi masalah-masalah seperti ini. Dalam kondisi suctionnya terbuka, discharge-nya terbuka, filternya terbuka, ini kita coba hidupkan kulkasnya supaya kompresornya mengeluarkan tekanan angin, yang artinya ada beberapa. Satu, kita mengecek performa kompresor, apakah tekanannya baik atau tidak. Yang kedua, tekanan yang baik tadi dia akan membuang segala freon-freon lama yang ada di tube-nya ini, yang ada di pipa-pipa ini, sebelum kita pasangkan filter yang baru dan sebelum kita tutup suction lainnya beserta dengan discharge lainnya. Setelah kita sambung, ini kita menghidupkan kulkasnya untuk mengecek masih adakah kebocoran di bagian sambungan antara tube-nya freezer dengan kondensor, dan ternyata ditemukan di sini sudah perfect, sudah sangat oke guys.
hasil pengelasan kita tes dengan cara membakar pakai korek ya. Kalau ada hembusannya berarti belum tertutup sempurna. Nah, ini hasilnya sudah oke. Sekarang waktunya kita mengisi oli untuk filternya dengan cara nanti menghidupkan mesin, kemudian olinya disedot, baru nanti kita tutup. Setelah filternya kita kunci, sebelumnya tadi olinya sudah disedot. Ketika listriknya dimatikan dia menyedot. Nah, olinya sudah dimasukkan. Nah, sekarang kita mau lepaskan freonnya. Ini bisa diperhatikan teman-teman. Ini freonnya kita lepaskan secukupnya sesuai dengan kapasitas dari kompresornya ya. Dan setelahnya sudah selesai, kita tinggal pengetesan saja. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita isi freonnya dan sekarang kita mau bersihkan sedikit supaya lebih bersih aja daripada sebelumnya kita terima ya. Nah, demikian tutorial perbaikan mesin pendingin atau kulkas yang tidak dingin ya. Nah, ini setelah beberapa menit kita diamkan, ini sekarang sudah selesai, sudah dingin, dan kita serahkan kepada pemilik rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di komen, di like, di share, tentunya di subscribe karena itu adalah gratis teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video ini dan ciao guys.